Adegan dimulai di sebuah kantor polisi di Sungai Han. Seorang reporter baru datang dengan semangat memperkenalkan diri bak anak yang sudah minum susu sehari 2 kali. Dia adalah Kang Seo Hak dari ANT News. Namun para reporter lain dengan wajah tampak lesu tidak menanggapinya. Seo Hak kebingungan. Seorang reporter mendekatinya dan memberikan salam dengan wajah lesunya. 3 hari kemudian Dalpo datang memperkenalkan diri dan disambut Seo Hak yang sudah berpenampilan lusuh. Nampaknya kantor polisi itu tempat yang sangat menyeramkan bagi para reporter baru. Di kantor perumahan, Dalpeng sedang memotong kuku. Teman kantornya melihat Dalpeng orang yang jorok. Tiba-tiba stasiun TV menampilkan promosi Inha. Teman kantor Dalpeng terkejut Inha masuk TV dan mempertanyakan kenapa Dalpeng jorok dan anaknya cantik. Tiba-tiba Chaok masuk menemui Dalpeng. Temannya mengira Chaok mau membeli rumah, namun dia mengenal Chaok dari TV. Dalpeng menjelaskan kalau Chaok mantan istrinya. Temannya berkata kalau Dalpeng panutannya. Setelah tahu ibu dan anak terkenal dan berlalu meninggalkan mereka berdua. Di tempat kerja, Jae Myung mendengar berita YGN yang menduga kebakaran 13 tahun lalu adalah karena bahan kimia. Dan terduganya adalah Moon Duk-soo, orang yang telah Jae Myung jebak. Jae Myung gemetar mendengarnya. Teman Jae Myung mematikan TV dan menyerahkan uang yang dia dapat dari Dalpo dan mengatakan Dalpo baik dan sangat mirip dengan Jae Myung. Jae Myung juga penasaran pada Dalpo. Di kantor YGN, Dalpo telah selesai menata sobekan kertas selama 2 hari. Teman-temannya yang melihat mereka kasihan pada Dalpo. Dalpo menghampiri mereka dan Yurai bertanya sudahkah ada persiapan untuk pergi ke pos polisi untuk mencari berita. Dalpo sama sekali tidak memiliki persiapan apa-apa. Kemudian Yurai berbagi dengan Dalpo karena kasihan padanya. Kemudian Gyodong mendekati mereka dan memberikan tugas ke tempat-tempat adanya kasus, antara lain kantor polisi, pemadam kebakaran, pengadilan, dan rumah sakit, dan melaporkan setiap kejadian dan membagi mereka menjadi beberapa tim. Kebetulan Dalpo ditugaskan bersama Yurai di wilayah Sungai Han. Kebetulan mentor mereka adalah Hyun Kyu atau si bacot. Yurai menangis mendengarnya. Yurai ditanya oleh Gyodong, apakah kau menangis? Yurai mengelak, hanya menguap. Sambil menunggu lift, Yurai meminta kembali peralatan yang sudah dia pinjamkan pada Dalpo karena dia sekarang lebih sedih daripada Dalpo. Dalpo kemudian ditelepon oleh si bacot untuk buru-buru berangkat. Yurai dan Dalpo bergegas berlari menuju Sungai Han. Di kantor MSC, Bumjo dan Inha ditugaskan ke Sungai Han. Iljo tampak santai mentorin mereka, namun Gongjo memperhatikan agar Iljo lebih keras pada mereka. Seketika itu, Iljo menyuruh Inha dan Bumjo berlari sebelum keduluan YGN menemukan berita. Di perjalanan, Dalpo dan Inha bertemu, dan Dalpo bertanya mengapa Inha ada di sini. Inha tak menjawab. Bumjo kemudian menjelaskan kalau Inha menjadi reporter MSC. Inha menjelaskan kalau dia diminta khusus oleh Chaok demi sebuah PR. Dalpo mengerti setelah melihat banner di depan kantor MSC dan pergi meninggalkan mereka. Namun Bumjo menahan Dalpo agar mendengarkan Inha. Namun Dalpo tak mau mendengarnya dan mendorong Bumjo. Inha mengejar Dalpo dan menjelaskan kalau impian menjadi reporter sejak dulu karena Dalpo mengikuti kuis dan dia bersikeras untuk menjadi reporter sejak dulu, bukan karena ibunya melainkan Dalpo penyebabnya. Dalpo bertanya apa yang akan Inha katakan jika ayahnya tahu. Tiba-tiba Dalpeng muncul memberikan sepatu pada Inha dan membiarkan Inha menjadi seorang reporter. Tentu saja Inha senang mendengarnya. Dalpo tetap tidak terima karena takut Inha akan seperti Chaok. Namun dia pendam dalam-dalam karena Inha sangat ingin menjadi reporter. Bumjo berkemas dan pamit pada ibunya. Ibunya khawatir jika Bumjo tidak terawat di Sungai Han. Namun Bumjo memastikan dia akan baik-baik saja. Inha berkemas sambil memakai kalung sepatu pemberian ayahnya. Dia terlalu senang karena izin ayahnya. Dalpo berkemas dengan dibantu oleh Gongpil. Gongpil memberikan sarung tangan pada Dalpo agar tidak kedinginan. Dalpo berpikir sejenak uangnya dari mana untuk membeli sarung tangan itu. Setelah melihat celengan Dalpo, ternyata celengannya sudah berlubang. Ternyata uangnya dari tabungan Dalpo juga. Di dalam lift, Inha mengembalikan kancing Dalpo dan di antara mereka akan berkompetisi, bukan lagi keluarga. Dengan begitu, Inha akan melupakan Dalpo. Ternyata Inha cegukan, menandakan Inha sudah berbohong. Inha mengambil kembali kancing itu dan mengatakan lupakan. Setelah di luar, taksi datang. Kemudian Inha merebut taksi Dalpo.
Dalpo diam dan mencari taksi lain dan mengambil rute tercepat. Dalpo tiba di tujuan dan memperkenalkan diri. Kang Seo-hak menyambutnya dengan penampilan lusuh. Tiba-tiba An Chan-so datang yang kebetulan menjadi polisi di sana. Mereka berdua kaget, Dalpo juga sudah berubah. Chan-so menjelekkan para reporter sebagai transporter atau reporter sampah. Dalpo yang mendengarnya diam saja. Chan-so menanyakan kepentingan Dalpo ke sana. Dalpo mengatakan bahwa dia juga transporter. Chan-so lalu diam. Tiba-tiba In-ha datang. Chan-so menunjukkan ruang reporter. Ruang reporter di sana bagus, kata Chan-so. Tiba-tiba setelah sampai di ruang reporter, mereka dikagetkan tempatnya jorok. Satu kamar isi 15 reporter. Bum Jo yang tak pernah merasakan susah dan anak manja tertekan melihat tempat reporter. Mereka mulai mencari berita dan bertanya pada seluruh kantor, apakah ada berita. Seluruh kantor mengatakan tidak ada kasus. Di balik itu, tekanan dari para mentor untuk segera dapat berita membuat mereka menjadi benar-benar berkompetisi. Tiba-tiba In-ha dan Bum Jo melihat Dalpo yang sangat pandai menempatkan situasi. Hanya Dalpo lah yang santai menghadapi para pegawai kantor, dan hanya tampilan Dalpo yang tidak lusuh. Bum Jo iri pada Dalpo yang pandai itu. Chan-so bilang bahwa Bum Jo anak crazy rich dan mengajak Dalpo keluar. Chan-so bertanya, mengapa kau begitu hebat menghadapi para karyawan di sini? Ternyata rahasia Dalpo adalah informasi Sungai Han telah dia dapat dari potongan kertas yang dia kumpulkan ketika diberi hukuman oleh YGN. Gyodong teringat perkataan Dalpo dan mencari informasi tentangnya. Dalpeng menelpon In-ha dan menanyakan kabar In-ha dan Dalpo. Kemudian In-ha tidur. Para reporter lain pergi setelah mendapatkan telepon. Dalpo juga tertidur. Tiba-tiba Dalpo terbangun dan dikagetkan In-ha tidur dalam pelukannya. Dalpo teringat pada ucapan In-ha bahwa In-ha menjadi reporter karenanya. Dalpo tersenyum dan memberikan bantal untuk In-ha dan selimut pada In-ha. Bum Jo melihat Dalpo. Dalpo tersadar bahwa Bum Jo melihatnya. Kemudian Bum Jo mengikuti Dalpo keluar ruangan dan menanyakan perlakuan Dalpo tadi. Dalpo mengelak karena bukan urusan Bum Jo. Dalpo mengira Bum Jo baru mengenal In-ha. Bum Jo mengatakan jauh lebih lama mengenal In-ha. MSC sedang gencar memberikan berita menyamai YGN. Di kantor bersama, para senior bertaruh rating mana berikutnya yang akan naik. Mereka semua bertaruh pada YGN, termasuk Gong Jo. In-ha merengek minta kasus pada Chan-so. Chan-so menyuruh In-ha meminta pada Dalpo. In-ha tidak mau karena mereka sedang berkompetisi. In-ha membuka masa lalu pada Chan-so. Namun Chan-so mengatakan kalau dia sudah menikah. In-ha merasa dirinya terlihat seperti merayu Chan-so dan meninggalkan Chan-so. Lalu Chan-so pun memberikan kasus baru pada In-ha tentang wanita yang meninggal di tempat gym. Diduga wanita itu meninggal karena serangan jantung. In-ha senang sudah dapat informasi itu. Di balik pintu, Yurai mencuri dengar tentang kasus itu dan ketahuan In-ha, Yurai telah mencuri dengar. Yurai langsung menelpon Hyun-kyu yang sedang di ruang editor. Hyun-kyu menanyakan detailnya. Yurai hanya memberikan sedikit informasi yang membuat Hyun-kyu marah dan memberinya limit sejam harus dapat berita. Il-jo mengejek Hyun-kyu karena kurangnya informasi. Tiba-tiba In-ha menelpon Il-jo dan sama karena sedikitnya informasi membuat Il-jo marah. Hyun-kyu tersenyum melihat Il-jo marah. In-ha berbagi tugas dengan Bum Jo. In-ha ke rumah sakit dan Bum Jo ke tempat gym. Bergegas mereka berangkat, begitu juga dengan Yurai dan Dalpo. Yurai ke rumah sakit dan Dalpo ke tempat gym. Yurai berebut informasi dengan In-ha. Dalpo dan Bum Jo juga berebut informasi. Kunci utama dari kasus mereka adalah rekaman CCTV dan penyebab meninggalnya wanita itu. Mereka semua bertemu di tempat gym. Mereka merayu pemilik gym agar memberikan rekaman CCTV pada mereka. Pemilik gym tidak mau memberikannya. Dalpo hanya ingin melihat rekaman itu, bukan untuk diminta. Akhirnya pemilik gym mau memperlihatkan pada mereka. Bum Jo kecewa karena tidak bisa meminta rekaman CCTV. Berbeda dengan Dalpo yang merekam diam-diam rekaman CCTV. Di kantor polisi Sungai Han, Chan-so membicarakan kasus kebakaran 13 tahun lalu dan tersangkanya adalah Mon Duk-so. Namun ada yang mengganjal, kata Chan-so, karena ponselnya selalu aktif dan aktifnya pun di tempat keramaian. Itulah mengapa Chan-so curiga seorang buronan berada di tempat keramaian. Ternyata yang mengaktifkan adalah Jae Myung, ponsel yang sudah dia minta pada Mon Duk-so. In-ha dan Bum Jo membahas kasus di dalam taksi.
Wanita itu bekerja di pabrik batu bara dan mendengar mantan suaminya menikah lagi dengan wanita yang lebih kurus darinya. Dan wanita itu terobsesi untuk menurunkan berat badannya. Dengan berlatih di gym, Bum Jo ingin menyampaikan berita itu. Namun Inha cegukan dan ada yang ganjal pada kasus itu. Inha kembali mengulik kasus tersebut lebih mendalam. Teman Chanso membetulkan pendapat Chanso dan berasumsi ada tersangka baru dari kasus kebakaran itu. Inha sekali lagi pergi memeriksa mayat wanita itu. Dalpo juga merasa ada yang janggal. Namun karena sedikitnya waktu dan kecurigaan itu belum sempat dia pecahkan, rekaman CCTV itu dikirim ke Gyodong. Gyodong senang sudah mendapatkan rekaman CCTV. Bersamaan dengan itu, Gongjo juga mendapatkan titik temu dari Inha tentang penyebab kasusnya. Gongjo kemudian memindahkan taruhannya pada MSC. Episode 6 telah selesai. Kita lanjut episode berikutnya. Salam, annyeonghaseyo.